Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi today. I hope so be healthy, be fun, and be the best. Oke, hari ini kita sudah sampai ke subtematika pembelajaran 5 dan 6 ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Masih ingatkah kamu tentang penemu radio? Penemu itu membawa perubahan bagi masyarakat ya. Apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari terlebih dahulu. Nah, ini. Kita dapat menuliskan kembali manfaat dari sebuah radio ya. Mungkin di zaman sekarang radio jarang digunakan, tapi manfaatnya juga banyak. Yang pertama itu sebagai dapat mendengarkan lagu atau berita daerah, atau dapat digunakan untuk informasi penting, misalnya untuk pembacaan berita dan untuk mendengarkan ceramah. Dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat ya. Nah, ini coba diskusikan dengan temanmu, apa sebenarnya sih manfaat radio di bidang ekonomi? Nah, dari bidang ekonomi dapat digunakan sebagai media informasi tentang harga bahan-bahan pokok dan media untuk iklan produk ya. Jadi kalau iklan bisa menggunakan media radio. Nah, walaupun radio ini sekarang jarang digunakan, tapi manfaatnya juga banyak ya. Mungkin sekarang radio sudah digantikan dengan media televisi ataupun internet ataupun YouTube. Ya, dengan penemuan radio membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual. Selain radio, banyak penemuan yang dapat mengubah perubahan masyarakat di bidang ekonomi ya. Nah, sebagai contohnya telepon. Dampak di bidang ekonomi apa ya? Yang pertama itu sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh ya. Kita pesan dengan online, menggunakan telepon atau menggunakan handphone. Yang kedua itu menghemat biaya transportasi saat transaksi karena tidak perlu tatap muka. Jadi kita bisa lihat kalau di handphone kita bisa tinggal diklik Shopee atau di Tokopedia. Karena ini penemuan yang baru di bidang ekonomi, kita bisa jual beli di toko-toko online. Kemudian dapat disewakan ke orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini zaman dahulu telepon itu dapat disewakan ya, misalnya telepon umum itu zaman dahulu sekali ya. Tapi kalau di zaman sekarang telepon banyak digunakan untuk transaksi jual beli online ya, telepon ataupun handphone. Yang kedua laptop. Laptop banyak fungsinya di bidang ekonomi. Nah, yang pertama itu mendesain poster periklanan, itu juga manfaat dari mempromosikan produk melalui internet itu juga dapat menggunakan laptop. Nah, ini kalau angkot atau angkutan umum, fungsinya apa ya di bidang ekonomi? Nah, fungsinya sebagai mata pencarian para sopir ya, dia menarik penumpang, membawa barang-barang penumpang, itu berdampak pada bidang ekonomi. Sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan seperti pasar itu, jadi mengangkut penumpang ya. Ini manfaat adanya penemuan-penemuan yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Apakah penemuan yang ada membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi? Ya jelas ya, karena penemuan ini mempermudah kegiatan ekonomi ya. Nah ini, jadi tidak manual harus ke pasar, kita bisa beli itu secara online. Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif di bidang ekonomi? Ya, karena kegiatan ekonomi lebih mudah dan cepat. Contohnya, kita tidak perlu tatap muka untuk bertransaksi dengan orang lain. Tinggal transfer saja, barang sudah datang. Ya, ketika penemuan digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak positif bagi kita ya, bagi masyarakat. Penemuan-penemuan tersebut bertujuan untuk membawa kehidupan manusia ke lebih modern. Ini. Ayo siapa yang ingin menjadi penemu? Saat menjadi penemu berarti
bermanfaat bagi masyarakat luas ya. Selain itu, kita juga mendapatkan income atau pemasukan dari penemuan-penemuan kita. Nah, kita sampai ke pembelajaran 6 ya. Tahukah kamu bahwa untuk menjadi seorang penemu, kita perlu memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat ya? Atau dalam bahasa kerennya, mens sana in corpore sano. Ya, berlatih kebugaran ya. Hari ini kita berlatih apa ya? Kita akan berlatih beberapa kegiatan kebugaran. Tapi sebelum itu, kita baca tentang sejarah penemuan bola voli terlebih dahulu ya. Permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan. Pada pertengahan di Romawi. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Football. 2 tahun kemudian olahraga ini diciptakan C. Morgan pada tahun 1895. William C. Morgan adalah direktur YMCA atau Young Men Christian Association di kota Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Mencoba permainan semacam yang diberi nama Minonet. Dasar yang digunakan permainan Minonet adalah memukul bola hilir mudik dari udara ya, jadi ke udara gitu. Kemudian diubah menjadi namanya yaitu bola voli. Bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1925 pada masa penjajahan Belanda. Jadi intinya bola voli itu melambung-lambungkan bola di udara. Nah, kita akan latihan yang pertama itu kebugaran skipping atau lompat tali. Pasti kalian sudah pernah ya skipping atau lompat tali. Yang kedua itu squat thrust, adalah mengubah posisi tubuh dari berdiri, jongkok, posisi sit up, jongkok lagi, berdiri, dan seterusnya. Itu namanya squat thrust. Nah, ini kita pernah membaca tentang kisah perjuangan Bapak B.J. Habibie ya. Apa saja sih penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Ada yang tahu? Banyak sekali ya. Jadi Bapak B.J. Habibie itu menemukan pesawat terbang, teori-teori pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Methods. Dari semuanya itu yang menemukan adalah B.J. Habibie. Kemudian sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Yang pertama ya jelas harus disiplin, kerja keras, serta memiliki semangat tekad tinggi. Misalnya kita gagal, kita harus tetap berani mencoba lagi. Itu adalah sikap yang gigih. Ketiga, apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Walaupun Habibie hidup di Jerman, masa mudanya karena bersekolah di sana dan bekerja di sana, tapi dia tidak lupa dengan ibu pertiwinya ya yang ada. Ya, itu maksudnya adalah tidak lupa kelahirannya, yaitu di Indonesia. Yang pertama itu adalah bentuk sikap cinta tanah airnya, yaitu mengharumkan nama Indonesia lewat penemuan-penemuannya, menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, kemudian menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga, dan mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer. Hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia itu apa saja sih? Jelas ya, kalau kita punya sikap disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab, adalah sikap-sikap positif yang sangat dibutuhkan untuk menjadi sukses ya. Kalau pengen sukses ya harus berani untuk bertanggung jawab, bekerja keras, dan disiplin. Dengan memiliki cita-cita tersebut, seorang dapat mewujudkan cita-citanya. Jadi punya sikap tersebut dapat mewujudkan cita-citanya. Sikap disiplin saja tidak cukup. Sikap disiplin akan lebih baik jika didukung dengan adanya tanggung jawab dan adanya kerja keras. Seluruh sikap tersebut berhubungan satu sama lain untuk mencapai prestasi yang kita inginkan. Misalnya pengen menjadi dokter,
ya harus rajin-rajin untuk membaca pelajaran-pelajaran IPA, pelajaran-pelajaran tentang penyakit, atau itu pelajaran tentang teknologi-teknologi terkini. Ada juga yang pengen menjadi guru, misalnya, ya harus tetap banyak membaca juga ya, karena kalau menjadi guru harus banyak wawasannya. Itu contoh-contoh sikap disiplin dan harus kerja keras dan bertanggung jawab. Nah, coba perhatikan rangkaian listrik campuran berikut ini. Nih. Ini ada S1, S2, S3. S1 itu maksudnya saklar 1 ya. Saklar 2, saklar 3. Ini adalah rangkaian listrik campuran. Kalau ini rangkaian pada saklar 1, lampu 1 dan lampu 2, itu kan namanya seri. Kemudian, misalnya pada lampu ini, lampu atas sama bawah pada saklar 2 itu, karena ini bersusun secara bercabang, mana ini berarti paralelnya. Ini paralel ya. Maka disebut campuran, karena ada seri, ada paralel. Nah, bagaimana jika saklar 1 dinyalakan? Ini saklar 1 dinyalakan, ya tetap 2 lampu menyala. Kalau saklar 2, 1 lampu menyala. Saklar 3 yang dinyalakan, 3 yang menyala. Intinya adalah pada rangkaian listrik campuran ada seri dan paralel. Ini nanti yang bisa mematikannya itu menggunakan yang namanya saklar. Penemuan dan pengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Jadi saat ini penemuan banyak manfaatnya ya di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun budaya. Sebagai contohnya lampu. Kalau di bidang sosial sebagai penerangan ketika berkumpul. Kalau ekonomi, kegiatan ekonomi yaitu mendukung kegiatan jual beli ya. Kalau ekonomi kan menghasilkan uang. Berarti kalau adanya lampu untuk mendukung kegiatan jual beli waktu malam hari. Kemudian di bidang pendidikan, lampu fungsinya apa ya? Sebagai penerangan pada saat kita belajar. Kalau lampu fungsinya di bidang budaya, yaitu untuk beraktivitas di malam hari ya, seperti menggelar pertunjukan wayang, seni tari, atau kegiatan permainan musik, itu kan butuh lampu. Berarti di bidang budaya juga bermanfaat. Roda, televisi juga banyak manfaatnya ya di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya. Nanti bisa dibaca. Nah, alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai ya. Nanti dibaca di buku berpena juga untuk materi tambahan atau pengayaannya. Yang pertama itu membaca dan memahami dampak penemuan baru bagi masyarakat ya. Halaman 207. Membaca dan memahami nama-nama interval nada halaman 208 sampai 29 dan tugasnya mengerjakan bebannya halaman 210. Untuk pena pembelajaran 6, PB itu pembelajaran ya. Juga membaca dulu. Ini sedikit-sedikit dibaca biar untuk pengayaan lagi. Ini kata baku dan tidak baku. Kemudian manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Dan mengerjakan pena halaman 204 nomor 5 saja. Oke, Miss cukupkan sampai segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.